ketemu lagi di podcast SMA Negeri 1 Slit bersama saya Alia. Oke, jadi hari ini tuh season ini kita kedatangan tamu nih, kakak yang cantik sekali, Masya Allah ya. Oke, halo kakak. Hai. Selamat siang. Siang. Boleh perkenalkan nama kakak? Perkenalkan, nama aku Tania Rebelina dari kelas 12 MIPA 4. Biasanya di kelas itu dipanggil Rebel. Halo, aku Putri Wulan Indahwangi Subagja dari kelas 12 MIPA 4, biasa dipanggil Wulan. Oke, kita kedatangan tamu Kak Mabel sama Kak Wulan. Jadi season ini tuh kakak-kakaknya cantik ya guys, dari Duta HAM sendiri. Oke Kak, HAM itu kepanjangan dari apa sih Kak? HAM itu hak asasi manusia, yang artinya hak yang melekat pada setiap manusia, bersifat mutlak. Yang dimaksud itu HAM itu harus ada dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Namun, pada pelaksanaannya, hak asasi manusia itu tidak dapat bersifat mutlak karena terbatas dengan hak orang lain juga. Oke. Apa saja sih tugas Duta HAM itu? Tugas Duta HAM itu yang pastinya kita berupaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, kita juga berupaya untuk meningkatkan serta menyebarluaskan tentang pentingnya kesadaran hukum dan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat, khususnya bagi para pelajar. Oke. Kalau buat ini nih kayak masuk ke Duta HAM itu kayak gimana sih? Kak Rebel mau jawab? Yang pastinya kita itu sebelum masuk Duta Hukum HAM itu harus menjadi anggota resmi dari FPSH HAM Jabar. Habis itu setelah itu diseleksi lagi melalui beberapa asesmen. Kalau waktu angkatan kita itu sekitar ada 7 asesmen ya. Iya. Wow, pusing ya kayaknya. Lumayan. Dan itu 7 asesmen itu waktunya setengah tahun, agak lama juga. Lama ya. Baru di UCC kelas 12. 12. Wow. Yep. Udah putek, lama nungguinnya gitu ya. Berjuang. Ya, berjuang sama siapa nih? Oke Kak, kenapa kesadaran HAM perlu dimiliki oleh siswa? Yang pastinya sih supaya tidak ada lagi para pelajar yang melanggar HAM di lingkungan sekolah tersebut. Kak Rebel mau nambah? Cukup. Bisa sebutkan nggak Kak contoh pelanggaran HAM yang di lingkungan sekolah ini? Yang pertama dan yang paling umum itu bullying kali ya. Di sekolah itu banyak dan sering terjadi kasus bullying. Lalu ada juga diskriminasi, yaitu perlakuan kelompok mayoritas yang memojokkan kelompok minoritas. Apalagi kan di Indonesia ini kan banyak beragam ya, ada ras, suku, agama, juga status sosial ya. Pastinya itu menjadi faktor utama tindak diskriminasi, apalagi di lingkungan sekolah yang ruang lingkupnya lebih kecil gitu loh. Terus ada juga kekerasan fisik yang sering juga terjadi di sekolah, seperti kasus adik inisial BT, salah satu siswi dari MTS Sulawesi Utara, itu sekitar umur 13 tahunan dibully oleh 9 orang temannya sampai meninggal. Nah, adik BT ini juga katanya ya mengupas dari laman-laman online itu, dia diikat tangannya lalu dipukulin perutnya hingga meninggal. Miris banget gak sih? Sadis banget kan? Miris ya. Seharus pergaulan juga mungkin, atau mungkin kayak sekarang kan banyak banget tuh yang perkara gak tahu ya, perkara cowok atau perkara apa gitu, ya. gitu kan. Bisa jadi. Iya, apalagi kan usia mereka kan harusnya usia belajar, usia main gitu. Kok malah jadinya ke hukum gitu. Lalu juga selain kekerasan fisik, ada juga kekerasan verbal.
mungkin nggak melukai fisik, tapi psikis yang kena. Nggak sedikit juga kok, banyak di Indonesia kan yang bunuh diri gara-gara psikisnya terganggu gitu. Mungkin sekitar 40%-an pelajar bunuh diri akibat tidak kuasa menanggung bullying yang mereka hadapi. Kayak misalnya kan banyak nih ya di SMA mungkin ya, ini mah mungkin ya kan Sobat Esli, ada salah satu siswa yang bikin kayak hatinya tuh dia ngomong tapi masuk ke hati kayak susah banget gitu disembunyiin, kayak dia pengen pindah ke sini tapi nggak boleh sama orang tuanya, akhirnya kayak dia depresi terus ya gitu deh. Oke Kak, kita lanjut ya. Dari contoh pelanggaran yang Kakak sebutin tadi, apa yang paling penting sering dilanggar? Yang sering sih itu bullying, karena bullying kan mencakup kekerasan fisik, diskriminasi, sama kekerasan verbal juga. Itu sudah mencakup semuanya bullying. Kak, kalau boleh tahu ya, sebelum Kakak masuk ke Duta HAM ini nih, Kakak itu aktif dalam organisasi apa? Dulunya aku aktif di organisasi KIR, Karya Ilmiah Remaja, waktu kelas 8. Wah, anak KIR ya guys, bisa masuk ke Duta HAM. Kalau Kak kakaknya? Raden? Kalau aku sendiri waktu dulu sempet ikut KIR, tapi lebih aktif ke ekstrakurikuler voli. Aku sempet jadi wakil ketua di ekstrakurikuler voli. Sini ya Kak? Iya, di Wah, sini, di hebat sekolah ini. ya. Jadi pertama kenal kalian waktu Duta HAM atau emang udah dari kelas 10 kalian kenal? Waktu kelas 10 kan daring ya, Iya. di rumah. Kebetulan juga kita satu SMP. Di SMP. Jadi ada itu tuh kita langsung kontak-kontak, mau nggak nih, katanya sertifikatnya bisa buat SNM gitu. Guys, Iya. kalian kalau masuk Duta HAM tuh bisa masuk SBMPTN loh. Jadi yang mau nih ya buat kelas 11 atau kelas 10 boleh loh. Oke Kak, lanjut ya. Nah, biar pelanggaran tadi tidak terjadi, apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswi atau guru-guru? Yang pertama sih harusnya saling hormat menghormat, saling menghargai, saling toleransi, apalagi di sekolah kita ini kan beragam juga gitu, terutama dalam agama gitu. Lalu juga memanfaatkan waktu dengan teman-teman, berbincang-bincang agar kita juga hubungannya semakin erat, baik gitu. Enggak kayak ya gitulah, iya musuh-musuhan. Kan kalau di SMA ini kan kayak dalam suatu kata geng-gengan. Iya, geng-gengan. Kayak gak mau temenan sama si anak ini, anak ini, kayak milih-milih gitu. Nah, milih-milih tuh nggak boleh, guys. Oke Kak, keuntungan kita kalau kita bergabung di Duta Hukum HAM. itu Ya. apa sih? Seperti yang tadi udah dikasih tahu, kita tuh nanti dapat benefit sertifikat yang bisa dipakai buat SNMPTN atau masuk perguruan tinggi jalur rapot. Terus juga kita dapat relasi yang luas karena HAM itu mencakup satu Jawa Barat. Jadi kita bonusnya juga dapat teman-teman online juga, kita sering komunikasi di grup ya, sharing-sharing. Oke Kak, untuk dari organisasi Duta HAM sama pelajaran itu nggak sih Kak, pusing nggak sih nanggepin dari satu-satunya? Kalau kita bisa ngatur waktu bisa ya, bisa. Semua juga bisa jadi duta asalkan kita Ada semangat, kemauan. iya, Iya, ada mau kemauan berusaha. dari kita sendirinya. Oke. Ada pesan buat anak-anak yang masih melanggar HAM. HAM? Pesannya kita ayolah kita semua di sini itu saudara, jangan saling. Biasanya kan kalau melanggar HAM, apalagi di lingkup sekolah ini, seperti yang udah dikatakan tadi, bullying itu mencemooh, mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada suatu nama, itu
Janganlah, baiknya kita berteman saja daripada bully-bully kayak gitu, kurang tenang juga hidupnya gitu. Kita juga harus itu menumbuhkan sikap tenggang rasa dan saling toleransi sesama. Karena kan lingkungan kita nggak semuanya agama, ras itu kan sama. Jadi kita harus menghormati ya. Oke. Kak, kalau boleh tahu ya, keinginan kakak masuk Duta HAM itu untuk pribadi atau gimana kak? Kalau dari aku sih awalnya dari inspirasi ya, dari kelas sebelumnya gitu. Kalau Kalau dari Farida? kak, Iya, sama untuk menegakkan hukum HAM juga di sekitar kita kan udah mulai kendor gitu ya. Masih Harus ditegakkan lagi gitu. Duta HAM itu wajib gak sih buat di SMA gitu atau di mana untuk keluar? Kalau itu semua orang bisa, semua siswa ya bisa masuk duta asalkan tadinya ikut seleksi masuk organisasi FPSH HAM Jawa Barat dulu. Ya, Gitu. Forum Pelajar Iya. Sadar Hukum. Semua siswa bisa. Nggak wajib, cuma kita menyarankan karena itu benefitnya nggak main-main kan? ya, lumayan. Kan umur kita juga masih Iya, remaja Masih juga. remaja. Iya. Belum Kalau ada katanya sibuk. dengar-dengar ya, kalau masuk Duta HAM itu di atas umur 18, benar nggak kak? Kalau itu maksimal Maksimal 18. 18 tahun ke atas tuh udah nggak bisa ya guys. Oh udah nggak bisa. Iya. Jadi kalau seperti halnya ini nih kan kalau kelas 11 kan minimal kan ada yang umur 17, 16 gitu. Boleh masuk nggak sih kak kalau untuk umur segitu? Boleh. boleh. banget ya. Iya, boleh. Kalau untuk yang 18 tahun ke atas tuh kemungkinannya bisanya tuh perpanjang. Soalnya dari kita juga kan ini di kalangan pelajar, ada juga duta HAM dari kalangan mahasiswa juga gitu. Mahasiswa boleh kak? Boleh. Ada loh dari univ-univ favorit juga ada. Iya. Wow. Oke kak. Untuk Duta HAM ini tuh udah diseleksi belum sih atau punya organisasi sendiri gitu? Buat di sekolah. Iya. Kalau buat di sekolah sih kita masih nunggu surat tugasnya dari pusat. dari pusatnya. Itu kan tadinya waktu kita kelas 11 udah ada ya rencana proposal udah bikin, audiensi dari Kabupaten Indramayu juga ada, cuman karena ada sedikit kendala jadi diundur sampai sekarang. Jadi kita masih nunggu ya. Belum bisa bikin organisasi. Berarti buat kelas 11 nanti bisa dong mengajukan itu ya? Iya, buat bisa. kelas 11 yang nantinya akan menjadi duta bisa mengajukan kepada pengurus Provinsi Jawa Barat untuk membuat organisasi FPSH Duta HAM di sekolah. Oke. Di sekolah ini di SMA Negeri 1 Sliep Duta HAM itu ada berapa anggota sih kak? Di Untuk kita SMA kita cuma ada 3 tiga, ya guys. iya. 3 ya? Tiga. Iya. Satunya itu Putri Lintang dari kelas 12 MIPA 6. Oke. Kalau buat kelas 11 katanya dengar-dengar belum ada karena belum ada yang mau juga. Ini insya Allah ya. Ya. Kelas 10 mungkin banyak. Ya, Doain aja. doainnya guys. Banyak. Lumayan loh bisa masuk ke perguruan yang kalian mau. Untung bisa nyari temen juga sih. Iya. Kalian bisa Ya, dapat. gitu kan. karena waktu tahun lalu kalau enggak kita kelas 10 dia kelas 12 itu ikut duta hukum HAM juga dan dia berhasil keterima di UGM Wow. lewat SNMPTN dan Dari itu pakai sertifikat pakai sertifikat duta HAM Wow, UGM loh. UGM. Masuk jurusan apa itu kak? Kalau boleh tahu. Kurang tahu deh. Jurusan kalau nggak salah tuh kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Kurang tahu juga ya, barangkali salah. Oh ya. Oke, segitu dulu ya guys dari season kali ini tentang Duta HAM. Kita udah tahu semua tentang Duta HAM-nya. Kalau boleh tahu Duta HAM itu punya IG nggak sih kak? Punya dong, punya. Apa Follow nih follow IG-nya? follow. Kalau boleh tahu nih. FPSH HAM Semansli.
Wah, jangan lupa di follow ya. Iya, follow. Oh ya, jangan lupa lagi klik subscribe and like dan share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih guys. Bye bye.